mengambil tindakan seperti ini. Saya minta siapapun yang menguasai tanah punya Bogor bener kendi tata ruangan bener. Menyangkut dengan tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus, ya. Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua, khususnya di Raja Ampat, mereka pingin ada smelternya di sana. Nah, nanti saya pulang saya akan evaluasi. Menteri Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa tambang nikel yang berada di Raja Ampat itu berada di Pulau Gak dan jaraknya 30-40 km dari lokasi pariwisata. Jadi baginya, pertambangan itu tidak merusak ekosistem pariwisata di Raja Ampat. Beberapa waktu lalu, Menteri Bahlil jadi sorotan karena pertambangan nikel yang membuat netizen mendesak pemerintah untuk bersuara dan menyetop aksi ini karena merusak lingkungan, merusak terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang ada di Raja Ampat. Nah, ternyata tambang nikel ini dibuka di pulau kecil, yaitu di Pulau Gak. Saat ini sudah dilakukan penghentian sementara oleh PT Gak Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk. Jadi, mereka dituduh merusak ekosistem Raja Ampat. Akhirnya Bahlil, selaku Menteri ESDM menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di PT Gak Nikel itu jaraknya 30-40 km dari Pulau Piai Nemo dan dianggap tidak merusak lingkungan. Karena bagi Pak Bahlil, Raja Ampat memang harus dilindungi karena merupakan wilayah pariwisata. Aktivitasnya saat ini sedang dihentikan karena publik mendesak dan Pak Bahlil beserta tim dari ESDM sedang melakukan sidak ke lokasi. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Kalau memang tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, kalau memang tidak boleh ada kelaparan di Indonesia, terus apa tindakan nyata negara? Hah? Apa Pak Presiden tindakan nyatanya? Nyatanya pemimpin kita ya sama-sama rebutan jabatan. Malah wakil menteri Bapak itu ada 13, itu rangkap-rangkap jabatan. Terus para pejabatnya foya-foya. Ya, uang dinasnya mahal, nginep di hotel mahal, uang makannya mahal, ya, fasilitasnya mewah. Rakyatnya sengsara. Pak Presiden, udahlah pidato yang memberikan angin segar kepada rakyat kecil, ya. Sudahi pidato-pidato yang memberikan apa namanya ya? Harapan-harapan yang tidak mungkin kepada rakyat miskin. Nggak usah pidato kalau memang tidak bisa membuktikannya. Bosen rakyat dengernya, Pak. Apa? Coba sekarang yang dilakukan pemerintah. Makan bergizi gratis. Apa ngefek sama menghilangkan kemiskinan. Terus apa itu namanya, koperasi desa merah putih. Itu malah jadi ajang korupsi baru, Pak, bukan mensejahterakan rakyat, Pak. Terus apalagi coba, ada yang bisa menyebutkan apalagi ya, apa yang dilakukan pemerintah, program pemerintah yang tujuannya untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan, apa-apa. Bapak coba turun ke bawah, Pak. Di mana-mana kemiskinan kelaparan itu banyak, Pak. Banyak yang tinggal di kolong jembatan, banyak yang tinggal di tempat yang tidak layak, Pak. Udahlah, Pak. Ya, berhenti pidato-pidato yang memberikan harapan yang tidak mungkin kepada rakyat kecil, Pak. Jangan kita itu dijunjung tinggi, setelah itu dijatuhkan plak. Sudahi pidatonya, sudahi omon-omonnya, rakyat sudah geram, rakyat sudah nggak percaya. Pak Presiden hanya omon-omon doang. Buktikan kalau memang mau menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. 19 juta lapangan pekerjaan, dibuktikan ya. Ini yang mau keruk-keruk Raja Ampat siapa sih? Gue terakhir inget ya, gue aja ke Raja Ampat tiket PP itu 10 juta. Ini mau dikeruk lagi. Ini jangan sampai gue keruk biji mata lu. Udah kesono mahal. Bagus, udah indah. Tuhan udah kasih, udah indah itu. Udah elok, tong bahasanya udah elok. Gak usah dikeruk lagi. Apa lagi yang mau dikejar nih? Gak usah. Keruk aja tuh pekarangan rumah lu. Mau apa kek? Jual. Heran. Ada aja kelakuannya. Kurang sibuk atau gimana? Ini yang modelan tamak-tamak ini jangan sampai kita paranin nih rumahnya nih. Kita keruk aja pekarangan rumahnya sampai rumah-rumah ruang tamu kita keruk. Gitu. Gelombang cintanya kita keruk.
Bingung nanti dia, aduh iya tidurnya di mana. Nah itu pertanyaannya, tidurnya di mana. Makanya kalau yang tamak begini betobat. Orang tuh kayak kagak pernah berdoa, tangannya kayak kagak pernah megang tasbih, matanya kayak kagak pernah baca Al-Quran. Segala rupa mau dikeruk, segala rupa demi keuntungan. Betobat orang tamak. Pertambangan di seluruh dunia, baik itu nikel di Papua, emas di Brazil, perak di Amerika, pasti akan merusak alam. Dan ini adalah 5 kerusakan alam yang terjadi karena industri pertambangan. Indonesia karena pertambangan batu bara, pertambangan emas dan lain sebagainya mengalami tree loss terbesar di seluruh dunia dengan 370.000 hektar yang telah hilang. Di tahun 2000 di Romania terjadilah cyanide spill, di mana cyanida dari industri pertambangan mereka mengalir ke sungai dan merusak habitat di sana. Banyak aquatic life hilang dan juga sumber air menjadi rusak. Di Copperbelt Zambia sekarang Kongo juga telah terjadi acid rain yang menyebabkan banyak tanah menjadi tandus dan banyak hewan juga kehilangan natural habitat mereka. Di Rio Tinto Spanyol juga karena begitu lama industri pertambangan sehingga air mereka sangat tinggi di metal dan juga sangat-sangat acidic. Dan di Brazil tahun 2019 terjadi dam collapse karena industri pertambangan yang telah menewaskan ratusan orang. Save Papua for sure and save the... Nge-quote banget gue ngomongin save Raja Ampat. Barusan gue baca semua beritanya dan barusan gue ngobrol sama semua teman-teman gue yang kerja di kementerian dan juga semua yang ngelaporin apa yang terjadi di Raja Ampat. Plus juga nggak cuma di Raja Ampat ya, di Bajo, di Batam, di mana-mana, di banyak di Kalimantan ada teman-teman gue dokter yang juga habis juga tugas di sana dan banyak banget daerah-daerah di Indonesia yang dihancurin habis-habisan dan bahkan nggak cuma sama orang-orang dari luar ya, tapi jadi teman-teman sendiri. Pertama kalinya dalam hidup, hampir 40 tahun gue hidup di Indonesia ini, gue baru ngerasa dimana saat ada ketidakadilan itu kita nggak bisa ngomong di mana-mana dan kita nggak bisa mau teriak kemana. Lo mau di jalanan sekalipun lo nggak tahu, lo mau teriak-teriak, DPR-nya aja nggak ada yang oposisi. DPR-nya 100% menuju ke semua pemerintahan, jadi semua orang jahat itu jadi satu. Saat lo cinta banget sama negara lo, saat lo cinta banget sama apa yang lo perjuangkan, saat lo berjuang banget untuk sesuatu kebaikan ya, tapi ujung-ujungnya emang pada dasarnya nggak ada orang baik di negara lo. Orang-orang yang ngambil keputusan juga yang baik-baik semua disikat semua dan semuanya diilangin. Gimana rasanya kayak lo pengen teriak tapi lo nggak tahu kemana arah teriaknya, lo juga nggak tahu gimana menyuarakan kemana. Raja Ampat itu dihancurin. Kalau sekarang lo semua teriak-teriak, gue yakin banget ntar di shutdown sebentar, habis itu ditutup bentar, habis itu mereka tetap jalan lagi dan habis itu kita hancur lagi. Sama aja kayak Bajo. Lo sangka Bajo ditutup tuh, Komodo ditutup terus dibuka lagi bisa jualan-jalan, semua tetap jalan cuy. Orang-orang yang di daerahnya tetap semuanya disiksa, hutan-hutan tetap dibakar, juga IKN nggak beres-beres, semuanya juga dibuka buat kelapa sawit, buat nikel. Emang ada untungnya buat kita? Nggak ada. Tapi saudara-saudara kita yang tinggal di sana udah banyak banget yang berantem dan banyak banget perang daerah yang disikat semuanya sama angkatan. Dan kita nggak akan bisa teriak kayak gini lagi. Dan kita mau teriak ke siapa? Lo mau lapor ke siapa? Ke TNI, ke Polri, ke siapa? Ke DPR, ke siapa? Menteri siapa yang bisa? Orang menterinya juga orang-orang mereka juga. Orang-orang kaya sekarang nempel sama mereka. Kalau nggak nempel ntar miskin soalnya. Terus kita kalau orang miskin gimana? Ya makin miskin. Udah nggak ngerti lagi mau bersuara gimana caranya. Ujung-ujungnya pas mau ngomong gimana juga ujungnya nangis. Gue nggak tahu. Terserah lo mau gimana ya. Gue ini bagian vlog gue mau jadi diri gue sendiri. Tengah malam gue sering banget nangis kayak gini karena gue nggak tahu banget harus gimana. Dan kalau misalkan gue cabut dari negeri ini juga banyak keluarga gue yang masih di sini, yang masih di daerah dan juga mereka juga masih tiap hari susah banget buat makan, bos. Dan semua dianggap biasa-biasa aja, fine-fine aja. Soalnya kenapa? Buzzer semua jadi wamen. Kalau ada apa-apa semua diceritain buzzer, semuanya jual, cerai ini, cerai itu, selingkuh sana, selingkuh sini. Jadi kita lupa sama yang di daerah. Inilah sebabnya. Orang-orang yang nggak ada otaknya duduk di atas. Ini ujungnya. Makanya lo sekolah aja, lo sekolah. Tujuan lo sekolah aja. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Sekolah. Lo sekolah setinggi-tingginya, cari ilmu di luar dan bangun negeri ini lagi. Kalau banyak orang pintar, orang Indonesia yang berjuang buat kita, mudah-mudahan, gue nggak tahu juga ya, orang-orang bodoh-bodoh dan culas-culas itu ada saatnya Allah yang ngasih hukuman.
udah nggak ngerti lagi sih, udah sumpah ini udah hancur. Sebenarnya Indonesia ini maunya apa sih? Bangka udah dirusak, Kalimantan ya kalian tahu lah itu, Kepulauan Riau juga begitu. Sekarang mau ngerusak surganya Indonesia Raja Ampat. Besok-besok orang udah nggak tahu lagi Raja Ampat, taunya cuma Bali doang. Katanya sih industri pertambangan ini akan menunjang perekonomian Indonesia, tapi tingkat hidup atau kualitas hidup masyarakat Indonesia ya gitu-gitu aja. Yang meningkat kualitas hidup pejabatnya. Katanya mau menuju Indonesia emas. Kalau kayak gini menuju Indonesia rusak, sorry. Gue penasaran deh sama list orang-orang di atas sana. Kota mana lagi nih yang mau kalian capai, yang mau kalian tuju? Kota mana lagi yang kaya raya yang mau kalian curi? Penasaran? Anak buah Bahlil tidak ada masalah di tambang nikel Raja Ampat. Kementerian SDM mengklaim tidak menemukan masalah berarti pada pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat. Informasi ini disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Minerba Kementerian SDM Triwinaro usai bersama dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat mengunjungi kawasan pertambangan di daerah tersebut. Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang nggak ada masalah. Tutur Tri dalam keterangan resmi Sabtu 7 Juni seperti dikutip dari website Kementerian SDM. Meski demikian, Tri sudah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan inspeksi di beberapa wilayah izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Tim ia perintahkan untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi kepada Bahlil untuk menentukan langkah lanjutan atas tambang nikel di daerah tersebut. Kalau secara overall reklamasi di sini cukup bagus juga, tapi nanti kita tetap reportnya dari inspektur tambang nanti seperti apa. Terus kemudian nanti kita hasil dari evaluasi yang kita lakukan dari laporan inspektur tambang, kemudian kita eksekusi untuk seperti apa nanti tandasnya. Sementara itu Direktur Pengembangan Usaha PT Aneka Tambang Antam 1 Dewa Wirantaya mengatakan PT Gag Nikel sebagai anak perusahaannya wajib menjalankan kaidah pertambangan yang baik di Raja Ampat dengan menaati prosedur teknis lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pengelolaan area pertambangan di Pulau Gag. Seperti kita saksikan bersama, semua stakeholder bisa melihat di sini kita melakukan ketaatan reklamasi, penahanan terhadap air limpahan tambang dan sebagainya. Tentunya harapan kita kehadiran PT Gag Nikel di sini bisa memberikan nilai tambah. Selain sebagai entitas bisnis sebagai BUMN, kita juga sebagai agent of development memberikan nilai tambah bagi stakeholder, terutama masyarakat yang ada di Pulau Gag ini. Jelasnya pertambangan nikel di Raja Ampat menimbulkan polemik belakangan ini. Bupati Raja Ampat Aurideko Burda menyebutkan penambangan menimbulkan pencemaran lingkungan, padahal 97% wilayah Raja Ampat merupakan daerah konservasi. Ia mengeluh tidak bisa berbuat banyak terkait masalah itu. Pasalnya kewenangan penerbitan dan pencabutan izin berada di pemerintah pusat. 97% Raja Ampat adalah daerah konservasi, sehingga ketika terjadi persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivitas tambang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan kami terbatas, kata Aurideko di Sorong Sabtu 31 Mei 2025.